Di sini kami dari kelompok 5 yang ingin menjelaskan tentang silogisme. Dan di sini kami ada 3 anggota, saya sendiri Intan, kemudian Ahmad Riki Setiawan, dan juga Rodatul Amanah. Yang pertama, ada pengertian silogisme. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal, yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari 2 proposisi disimpulkan menjadi suatu proposisi baru. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus, premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi yang dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari 2 macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan 2 keputusan yang mendahuluinya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh, semua makhluk mempunyai mata. Itu premis mayor. Kemudian si kacang adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi si kacang mempunyai mata. Itu kesimpulannya. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian, kita belajar berpikir tertib, jelas, tajam. Ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau pernyataan yang telah kita lontarkan. Banyak orang yang merumuskan pendirian atau membuat pernyataan yang apabila ditelaah lebih lanjut. Sebenarnya pendirian atau pernyataannya tadi kurang tepat atau kurang tradisi, atau tidak dapat menilai kegunaan yang besar dari sesuatu yang berasal dari masa lampau. Akan tetapi kita generasi penerus, proses pemikiran kita menurut kenyataannya mengikuti pola silogisme. Jauh lebih sering daripada yang kita duga. Dari proses tersebut, pemikiran kita lebih terbuka, tertib, dan jelas. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa ya? Baik, saya akan menjelaskan tentang silogisme menurut para ahli. Menurut asal katanya, silogisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti konklusi. Menurut Sutrisno Hadi, silogisme itu terdiri atas 4, yakni silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme alternatif, dan silogisme disjungtif. Bentuk-bentuk dan jenis silogisme. Bentuk silogisme dibedakan atas letak medium, term penengah atau middle term. Dalam premis 1, silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Contoh, premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusi, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. Premis minor, padi adalah tanaman. Konklusi, padi membutuhkan air. Yang kedua, silogisme hipotetik adalah argumen premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Macam tipe silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik
yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Contoh premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, jadi saya naik becak. Ketiga, silogisme disjungtif adalah silogisme di mana premis mayor maupun minornya baik salah satu maupun keduanya merupakan keputusan disjungtif. Contoh, premis mayor, kamu atau saya yang pergi. Premis minor, kamu tidak pergi. Konklusi, maka sayalah yang pergi. Silogisme disjungtif mempunyai dua buah corak, diantaranya modus ponendo toles. Contoh, planet kita ini diam atau berputar. Karena berputar, jadi bukanlah diam. Silogisme konjungtif adalah silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proposisi konjungtif. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah corak, yaitu akuilah satu bagian dari premis minor dan tolaklah yang lain kesimpulan. Contoh premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rodatul Amanah. Dipersilahkan. Kemudian ada jenis-jenis silogisme. Pertama, silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah silogisme yang terdiri dari 3 proposisi atau premis kategoris. Yang kedua, ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pernyataan kategoris. 3, ada silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang premis mayornya premis alternatif. Premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, dan kesimpulannya menolak alternatif yang lain. Keempat, ada entimen. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hanya dikemukakan premis mayor dan kesimpulannya. Kemudian yang kelima ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya merupakan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Sekian presentasi dari kami. Ada tanya jawab, Pak? Yang mau bertanya silahkan. Karena tidak ada yang bertanya. Tutup ya ini? Iya, Ya, tutup. udah. Ada yang tanya? Ada yang mau nanya? Udah ada kan kita bekerja di sini. Tutup, Tan. Ya nanti di grup kita dia mau tanya. Sekian Kenapa muka aku ini? Assalamualaikum. presentasi. Muka aku. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.